Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Others tahun 2001. Film ini adalah salah satu film dengan plot twist paling gak disangka. Menjelaskan seorang ibu dan kedua anaknya yang tinggal di rumah yang mereka yakini berhantu. Setiap kali mereka menutup gorden, selalu ada yang tiba-tiba membukanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Film ini berlatar waktu di tahun 1945. Kita akan melihat seorang perempuan bernama Grace yang terbangun dengan berteriak ketakutan. Ia terlihat kebingungan, namun kemudian ia merasa tenang. Tak lama kemudian ada 3 orang yang datang ke rumah Grace. Mereka datang untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu di rumah Grace. Grace adalah orang kaya, namun saat ini suaminya sedang berperang. Yang datang adalah tukang kebun bernama Edmund, perempuan muda bisu bernama Lydia, dan ART bernama Bertha. Karena butuh bantuan secepatnya, Grace menerima mereka dan bisa mulai bekerja sekarang juga. As you can see, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. Grace menjelaskan kalau pembantu sebelumnya tiba-tiba menghilang seminggu yang lalu. Grace tidak tahu kenapa mereka menghilang, bahkan mereka tidak membawa gaji mereka. Grace mengajak mereka untuk melihat-lihat rumahnya yang megah ini. Ruang pertama adalah dapur dan Grace memberitahu kapan jadwal keluarganya makan. The master, ma'am. The master went off to war. Bertha bertanya bagaimana dengan suami Grace. Grace menjawab kalau suaminya pergi berperang setahun setengah yang lalu. Grace belum menerima informasi apapun bahkan setelah perang berakhir. No door must be opened without the previous one being closed first. It is vital that you remember this. Selain itu, Grace memberitahu peraturan khusus, yaitu semua pintu harus ditutup sebelum pintu lain dibuka. Artinya tidak boleh ada 2 pintu yang terbuka bersamaan di ruangan yang sama. Di salah satu ruangan ada piano yang sudah ada di sini saat Grace pindah ke rumah ini. There's really no need to show us around the whole house. Yes. Yes, there is. Bertha berkata kalau Grace tidak perlu menunjukkan seisi rumah ini pada mereka. Namun Grace pikir ia harus menunjukkannya. Kemudian Grace meminta Edmund ke kebun sementara ia akan membawa Lydia dan Bertha menemui anaknya. Namun sebelum itu mereka harus menutup semua gorden di ruangan ini hingga tidak ada cahaya matahari yang masuk. Grace menyalakan sebuah lentera sebagai satu-satunya sumber cahayanya. Grace berkata apapun yang terjadi jangan pernah membuka gorden. Grace memasuki kamar anaknya. Dari kegelapan, 2 anak Grace muncul. Anak laki-laki bernama Nicholas dan kakak perempuannya yang bernama Anne. Mereka berkenalan dan sepertinya mereka adalah anak yang baik. Grace meminta Lydia untuk menyiapkan sarapan. Kemudian ia memberitahu Bertha kalau anaknya memiliki kondisi medis khusus yang membuat kulit mereka sangat sensitif. Terkena cahaya matahari sedikit saja bisa membuat mereka menderita. Kemudian mereka makan sarapan. When are they coming back? You're not coming back, child. Anne bertanya kapan ART lamanya kembali, namun Bertha menjawab kalau mereka tidak akan kembali. Anne bertanya apa Bertha juga akan meninggalkannya dan tentu Bertha membantahnya. The others said they wouldn't, but they did. Anne menambahkan pengasuh lamanya juga mengatakan hal yang sama namun mereka tetap pergi. Tak lama kemudian Grace muncul meminta Anne dan Nicholas untuk cepat menghabiskan sarapannya. Kemudian Grace ingin berbicara berdua dengan Bertha. It's an advertisement for servants. Since it was never published, would you mind explaining to me what you're doing here? Grace mengirim berita lowongan pekerjaan yang harusnya diambil tukang pos. Namun Grace sadar kalau surat itu masih ada sehingga ia bingung kenapa Bertha tahu kalau ia membutuhkan pembantu. Bertha menjawab kalau ia dan Edmund dulunya bekerja di sini untuk pemilik rumah sebelumnya. Bertha menyukai tempat ini sehingga ia ke sini untuk bertanya apa ada lowongan dan kebetulan ada. Mendengar ini, Grace pikir kalau Bertha sudah tahu rumah ini dengan baik sehingga Grace tidak perlu mengajarinya lagi. Grace juga menjelaskan kalau ia suka ketenangan. Namun anaknya berbeda karena kadang mereka sering membuat cerita aneh dan Grace ingin Bertha mengabaikannya. Karena tidak bisa terkena cahaya matahari, tentunya Anne dan Nicholas tidak bisa pergi sekolah. Sehingga yang bertugas mengajari mereka adalah Grace. Grace adalah orang yang religius sehingga ia mengajarkan anaknya Alkitab. Well, what? Those children were really stupid.
Dari salah satu ayat, Anne pikir berbohong agar tidak dibunuh adalah perbuatan yang wajar. Namun Grace mengajarkan kalau berbohong adalah dosa walau untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan semua dosa akan dihukum di kehidupan setelah kematian selamanya. Your readers at lesson 6. Can we go and play? You most certainly cannot. First you're going to read the lesson. Mereka ingin beristirahat dan bermain, namun Grace melarangnya. Anne mengeluh dan kini Grace pikir sebaiknya mereka belajar di ruangan yang berbeda. What if we see a ghost? Nicholas tidak ingin berpisah dari kakaknya karena ia takut melihat hantu. Grace pikir Nicholas takut hantu karena Anne sering menceritakan cerita hantu padanya. Hal ini membuat Grace semakin yakin kalau mereka harus belajar terpisah. Tentu sebelum keluar ruangan, Grace meminta Bertha untuk menutup semua gorden. Anne akan pergi ke ruangan lain sementara Nicholas akan tetap di ruangan ini. Kini Nicholas sendirian dan terlihat kalau ia takut dengan kegelapan. Namun ia memberanikan diri untuk tetap tegar dan terus belajar. Di tempat lain, Grace bertanya pada Bertha apa Lydia terlahir bisu, namun Bertha membantahnya. Bertha pergi untuk membersihkan ruangan lain. Nicholas! Tak lama kemudian, Grace mendengar suara tangisan Nicholas sehingga dengan cepat ke ruangannya. Nicholas! What's the matter? Why were you crying? I wasn't crying, I was reading. Namun saat sampai, Nicholas bingung karena ia tidak menangis. Kini Grace pikir kalau yang menangis adalah Anne sehingga ia pergi memeriksanya. Namun saat sampai, ternyata Anne juga tidak menangis. Grace pikir Anne malu jika ketahuan menangis, namun Anne membantahnya karena ia memang tidak menangis. No, it was that boy, What boy? Victor. Anne berkata kalau yang menangis adalah seorang anak bernama Victor. Grace tidak tahu siapa Victor dan Anne menjelaskan kalau Victor ada di sini beberapa saat yang lalu. Anne meminta Victor untuk berhenti menangis namun ia tidak ingin berhenti. Why was he crying? Because he doesn't like this house, but he has to live here. Grace bertanya kenapa Victor menangis. Anne menjawab karena Victor tidak suka rumah ini namun terpaksa harus tinggal di sini dan ayahnya adalah seorang pemain piano. Grace pikir kalau Anne berbohong karena ia tidak pernah melihat Victor. Would you mind telling me how a boy can get in and out of this room if it's locked? Grace tidak mempercayainya namun ia melihat pintu yang terbuka. Grace memanggil Bertha dan Lydia dan memarahi mereka karena berpikir pintu yang terbuka adalah kesalahan mereka. Bertha menjawab kalau Lydia tidak memiliki kunci rumah sementara Bertha sedang di luar rumah. Do you think that I would overlook such a thing and endanger the life of my own daughter? Namun tentu Grace juga tidak ingin mengakui kalau ini adalah salahnya karena ia yakin ia tidak akan seceroboh ini. Waktu berlalu, Anne dan Nicholas makan malam ditemani Lydia. Did you really see a boy? Nicholas bertanya apa benar Anne melihat Victor dan Anne mengiyakannya. Nicholas bertanya lagi apa Victor adalah hantu namun Anne membantahnya. Menurut Anne, hantu akan memakai kain putih dan diikat rantai. Saat hari menjelang pagi, Anne membangunkan Nicholas dan menunjukkan gorden yang terbuka. Ia memberitahu kalau ini adalah ulah Victor namun Nicholas tidak mempercayainya. Victor, come out from behind that curtain so my stupid brother can see you. Anne meminta Victor menunjukkan diri agar Nicholas mempercayainya. Namun tentu Nicholas yang penakut tidak ingin bertemu Victor. Anne tak kenal takut sehingga ia menutup kembali gorden. Tak lama kemudian Victor kembali membuka gorden itu. Nicholas bisa mendengar Anne dan Victor berdebat karena Victor berkata kalau kamar ini adalah miliknya. This is our bed. No, it's mine. Victor menyentuh Nicholas sehingga ia berteriak ketakutan sehingga dengan cepat Grace ke kamar mereka. Nicholas pikir kalau Anne menakutinya namun Anne membantah karena ia tidak melakukan apapun. Grace tidak mempercayainya sehingga ia menghukum Anne dengan membaca sambil berdiri. Mummy, I won't ask forgiveness for something I didn't do. You told Grace menambahkan hukuman Anne dan tentu Anne menolak karena ia tidak ingin dihukum atas apa yang tidak ia lakukan. 3 hari berlalu dan Anne masih dihukum karena tidak ingin mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Bertha bertanya sampai kapan Grace akan menghukum Anne. Grace menjawab sampai Anne mengakui perbuatannya. Selain itu, Grace meminta Bertha untuk memberitahu Lydia untuk tidak berlarian di lantai atas agar tidak berisik.
Berta pergi untuk memberitahu Lydia sehingga kini Grace sendirian sedang menjahit. Grace mendengar suara orang berlari di atas dan hal ini membuatnya muak. Grace memanggil nama Lydia, namun dia melihat kalau Lydia sedang di luar bersama Berta. Artinya yang berlarian di atas sebelumnya bukanlah Lydia. Grace memeriksa dan ia melihat Anne yang sedang membaca di tangga. Grace bertanya apa Anne mendengar suara, namun ia membantahnya. Grace tahu kalau Anne berbohong dan memintanya berkata jujur. I told you there was someone in the room, and you punished me. Anne bingung, ia sudah berkata kalau ada seseorang di rumah dan Grace malah menghukumnya. Grace bertanya di mana orang itu dan Anne menunjuk ada seseorang di gudang. Grace memeriksanya dan yang ia lihat adalah banyak benda yang ditutup kain putih. Dengan waspada, Grace memeriksa ruangan ini. She's what? Grace bisa mendengar seseorang berbisik namun ia tidak bisa melihat siapapun. Grace menjadi histeris dan membuka semua tirai. Salah satu barangnya adalah sebuah cermin yang menunjukkan pintu yang terbuka. Grace keluar dan bertanya kemana mereka pergi pada Anne. Anne menjawab kalau mereka berpencar namun Grace tetap mencari mereka namun tidak menemukan siapapun. Grace memberitahu Berta namun Berta membantahnya. Grace sangat yakin karena ia mendengar beberapa orang bicara namun ia tidak melihat siapapun. Grace menunjukkan sebuah gambar yang menunjukkan Victor dan kedua orang tuanya. Angka di dekat gambar itu adalah berapa kali Anne telah melihat mereka, dan yang paling sering Anne lihat adalah perempuan tua yang menakutkan. Kini Grace mempercayai perkataan Anne. Grace semakin waspada dan mengeluarkan sebuah senapan. Ia mengerahkan Berta dan yang lainnya untuk mencari penyusup ini. Grace masih menolak kalau yang ada di rumah ini adalah hantu. Mereka berpencar dan Grace memeriksa gudang lain yang berisi banyak barang milik pemilik rumah sebelumnya. Grace menemukan sebuah foto tua yang sepertinya adalah pemilik rumah sebelumnya. Grace mencocokkannya dengan gambar buatan Anne, namun Grace pikir mereka orang yang berbeda. Grace menemukan banyak foto, namun tak ada satupun yang cocok. Namun ia menemukan sebuah album foto yang spesial. Isi album ini adalah foto-foto orang yang sudah meninggal, namun Grace pikir mereka sedang tidur. Tak lama kemudian, Berta menemui Grace untuk memberitahu kalau ia dan yang lainnya tidak menemukan siapapun. They're not asleep, ma'am. They're dead. Mumpung Berta di sini, Grace menunjukkan foto itu dan bertanya kenapa mereka difoto saat tidur. Namun Berta menjawab kalau mereka tidak tidur melainkan meninggal. Ini adalah sebuah tren di akhir tahun 1800-an. Di malam hari, Grace bertanya seperti apa pemilik rumah sebelumnya pada Berta karena ia pernah bekerja untuk mereka. Berta menggambarkan kalau mereka sering keluar negeri dan jarang pulang hingga akhirnya tak kembali lagi. Grace mengerti kenapa semua orang ingin pergi dari kota terpencil ini. Berta tidak ingin pergi namun ia terpaksa karena ada wabah tuberkulosis dan semua kota dievakuasi. Was that when Lydia went dumb? Grace pikir mungkin saat itulah Lydia mulai menjadi bisu. Berta hanya menjawab kalau entah kenapa suatu hari Lydia tiba-tiba berhenti bicara. Di tengah malam, Grace memeluk pakaian suaminya sambil menangis. Ini menunjukkan walau Grace terlihat tangguh di depan anaknya, namun ia hanyalah manusia biasa yang butuh kasih sayang. Di saat yang sama, Grace mendengar suara piano. Grace pergi memeriksa ruang musik sambil membawa sebuah senapan. Saat ia memegang gagang pintu, suara piano itu berhenti. Saat pintu dibuka, Grace tidak bisa menemukan siapapun. Grace menutup dan mengunci piano agar tidak ada yang bisa memainkannya. Karena tidak menemukan siapapun, Grace keluar dari ruang musik. Ia menyadari kalau pintunya mengeluarkan suara dan terus memainkannya. Tiba-tiba, pintu itu menutup sendiri dan membuat Grace terpental. Grace mencoba membuka pintu, namun kini pintu ruangan dikunci. Grace memanggil Berta dan menggunakan kuncinya untuk membuka ruangan. Grace terkejut karena ia melihat piano yang sudah ia kunci kembali terbuka. Kini Grace percaya kalau hal aneh yang terjadi di rumahnya bukanlah ulah manusia. Grace pikir Berta tidak mempercayainya, namun ternyata Berta percaya hal yang gaib. Berta pikir terkadang dunia orang mati tercampur dengan dunia yang masih hidup. Grace memutuskan untuk pergi ke desa untuk menemui pendeta.
Berta ingin Grace menunggu hingga cuaca membaik, namun Grace sangat tidak sabar. Grace bertemu dengan Edmund dan memintanya untuk memeriksa apakah ada makam di sini. Saat suami Grace membeli rumah ini, ia berkata menemukan beberapa batu nisan di sekitar sini. Grace keluar dari pagar rumahnya memasuki kabut tebal untuk pergi ke desa. Berta menemui Edmund dan Edmund bertanya apakah aman membiarkan Grace pergi. Don't worry, the fog won't let her get very far. Oh, yes, the fog. Berta menjawab kalau kabut tidak akan membuat Grace bisa pergi jauh. Ternyata Edmund dan Berta sudah tahu tentang makam di sini dan mereka sengaja menyembunyikannya dari Grace. Sementara itu, Grace terus berjalan menyusuri hutan di tengah kabut tebal. Pada akhirnya, kabut ini terlalu tebal hingga Grace kesulitan untuk melihat. Dari dalam kabut, Grace bisa melihat ada sebuah bayangan yang mendekat. Namun ternyata yang datang adalah suami Grace yang bernama Charlie. Tentu Grace sangat senang melihat suaminya kembali dari medan perang setelah sekian lama. Grace bertanya dari mana saja Charlie selama ini. Charlie menjawab kalau ia selalu mencari arah ke rumahnya. Grace tak peduli lagi untuk mencari pendeta dan memilih pulang dengan Charlie. Berta terlihat terkejut melihat Charlie, namun ia menyambutnya dengan baik. Charlie ke kamar Nicholas dan Anne yang tentunya sangat merindukannya. Di tempat lain, Berta dan Grace menyiapkan makanan untuk Charlie. Grace mendengar Charlie, namun Charlie pergi ke kamar dan memilih untuk beristirahat. Kini hanya Grace, Nicholas, dan Anne yang sarapan. And the intruders? There are no intruders here. Anne bertanya bagaimana dengan penyusup rumah, namun Grace tidak ingin membicarakannya. Grace dan Anne berdebat tentang masalah penyusup ini. Grace menghukum Anne sehingga ia menangis dan tentunya Berta menenangkannya. Berta berkata kalau ia juga bisa melihat apa yang Anne lihat. Keesokan harinya, untuk meminta maaf pada Anne, Grace memakaikan pakaian baru yang ia buat. Anne sangat senang, namun Grace ingin Anne melepaskannya karena pakaian ini tidak boleh kotor. Anne memohon untuk membiarkannya memakainya lebih lama dan berjanji ia tidak akan membuatnya kotor. Grace mengizinkannya, kemudian ia pergi memeriksa Charlie. Setelah pulang, Charlie hanya diam di kasur dan Grace mengkhawatirkannya. Sementara itu, Anne bermain seolah ia adalah seorang pengantin. Tak lama kemudian, Grace kembali meminta Anne untuk melepaskan gaunnya. Grace marah melihat Anne yang duduk di lantai padahal ia berjanji untuk tidak mengotori gaun ini. Namun Grace menyadari tangan Anne terlihat sangat tua. Saat melihat dari dekat, yang ia lihat adalah perempuan tua yang memakai pakaian Anne. What have you done with my daughter? Are you mad? I am your daughter. Walau terlihat tua, namun suaranya masihlah suara Anne. Grace menjadi histeris dan menyerang wanita tua ini, namun setelah dibuka, ternyata ia memanglah Anne. Kini Anne menjadi takut pada Grace dan berpikir ibunya sudah gila. Tak lama kemudian, Berta menemui Grace yang sudah tenang. Grace menjelaskan kalau yang ia lihat adalah perempuan tua dengan mata yang aneh. Tentu Grace sendiri sadar kalau ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Berta menyarankan Grace untuk beristirahat. Who do you think you are? You have no idea what has to be done. Grace tidak menerima saran Berta dengan baik dan yang diinginkannya saat ini adalah untuk sendirian. Grace menemui Charlie. Charlie berkata ia kesini untuk mengucapkan perpisahan pada Grace dan anak mereka. Charlie harus kembali ke medan perang. What were you trying to prove by going to war? Your place was here with us. Tentu Grace bingung karena perang sudah lama berakhir. Tentu sekarang adalah momen terburuk bagi Grace untuk kehilangan suaminya lagi. Grace tertidur dan saat ia terbangun, Charlie sudah tidak ada. Grace mencarinya, namun ia sudah terlambat karena kini suaminya telah pergi lagi. Di saat yang sama, Anne terbangun dengan gorden terbuka sehingga ia berteriak. Grace mendengar teriakan Anne sehingga bergegas ke kamar. Grace bingung kenapa tidak ada gorden di kamar anaknya. Tak hanya itu, semua gorden di rumah juga menghilang. Untungnya, walau terpapar cahaya matahari, mereka baik-baik saja. Anne ingin ke ayahnya, namun tentunya Charlie sudah tidak ada. Grace bertanya pada Lydia siapa yang mencuri gorden, namun Lydia tidak bisa bicara. Grace marah-marah karena dengan menghilangnya gorden membuat kondisi anaknya dalam bahaya. Anehnya, baik Berta dan Edmund terlihat tenang walau Grace sangat panik. Berta bertanya bagaimana Grace tahu kalau cahaya matahari membahayakan anaknya kalau mereka tidak pernah terkena cahaya matahari. Grace pikir ada yang mencoba membunuh anaknya sehingga kini ia menjadi waspada.
Ia pikir ini adalah ulah Berta dan kawan-kawan. Grace meminta kunci rumah kemudian mengusir mereka. Grace menggeledah seisi rumah untuk mencari gorden namun tidak bisa menemukannya. Waktu berlalu dan malam tiba. Anne sudah muak pada ibunya sehingga ia memutuskan melarikan diri mencari ayahnya. Anne keluar rumah dengan menuruni jendela. Nicholas takut sendirian sehingga ia memutuskan ikut pergi dengan Anne. Di tempat lain tinggal satu ruangan yang belum ia periksa dan itu adalah kamar Lydia dan Berta. Grace memeriksanya namun ia juga tidak menemukan gorden. Di kolong kasur ia menemukan sebuah foto yang diambil di Desember 1891, 50 tahun sebelum latar waktu di film ini. Foto ini menunjukkan Edmund, Berta, dan Lydia. Namun foto ini bukan foto biasa melainkan foto mereka setelah mereka meninggal. Di tempat lain, Anne dan Nicholas berjalan di halaman rumah mereka yang sangat luas. Di dekat pohon mereka melihat 3 batu nisan. Anne ingin memeriksanya namun Nicholas terlalu takut untuk mendekati makam itu. Anne memeriksa nama batu nisan dan yang ia temukan adalah makam Berta, Edmund, dan Lydia. They're dead! What? They're ghosts! Please come here! Di saat yang sama, Anne melihat Berta, Edmund, dan Lydia. Anne meminta Nicholas menjauhi mereka karena mereka adalah hantu. Awalnya Nicholas tidak mempercayainya namun akhirnya mereka kembali ke rumah. Grace yang sadar kalau mereka hantu menembak mereka namun tak berefek apapun. Berta menjelaskan kalau mereka meninggal karena wabah tuberkulosis. Grace berlindung di rumah namun sepertinya walau mereka hantu mereka tidak bisa menembus dinding. Grace meminta Nicholas dan Anne bersembunyi di kamar. Berta menjelaskan kalau ia ingin Grace mengerti kalau orang hidup dan mati harus belajar hidup berdampingan. Grace pikir kalau penyusup yang sering ia temukan adalah Berta namun Berta membantahnya. Sementara itu, Anne dan Nicholas bersembunyi di dalam lemari. Anne bisa mendengar kalau ada seseorang di luar. Tak lama kemudian, seseorang muncul sehingga mereka berteriak. Grace mendengar teriakan mereka sehingga memeriksanya. Di salah satu ruangan, Grace melihat orang tua Victor dan wanita menyeramkan yang sering Anne lihat. Mereka sedang melakukan ritual pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan Anne. Wanita tua ini adalah dukun dan bertanya pada Anne apa yang ibu mereka lakukan pada mereka. Something about a pillow. Is that how she killed you? Dukun ini bertanya apa Grace membunuhnya dengan bantal. Tentu mendengar ini Anne bingung karena ibunya tidak membunuhnya. Mendengar ini Grace juga bingung dan juga gelisah. Grace mengamuk dengan menyobekkan kertas di depan semua orang. Ibu Victor sangat takut tinggal di rumah ini, sehingga ia ingin keluarganya pindah dari rumah ini secepatnya. We know the woman went mad, smothered her 2 children, and then shot herself. Ibu Victor menjelaskan ada cerita kalau Grace menjadi gila, membunuh Anne dan Nicholas dengan bantal kemudian menembak dirinya sendiri. Artinya, selama ini Grace pikir ada hantu di rumahnya, namun ternyata justru ialah yang sudah meninggal dan justru menghantui keluarga Victor. Grace tidak mengingat telah membunuh Anne dan Nicholas, namun mendengar pembicaraan sebelumnya, kini ia mengingat semuanya. Berta menjelaskan kalau Lydia juga ketakutan saat pertama kali mengetahui ia sudah meninggal, dan itulah momen di mana Lydia berhenti bicara. Kini penyusup telah pergi sehingga Grace bisa tinggal dengan tenang di sini. Terlihat kalau Victor memiliki kemampuan untuk bisa melihat hantu. Keluarga Victor pergi sehingga rumah ini dijual dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah salah satu yang paling menarik yang pernah Mimin tonton. Kita ditunjukkan film hantu tapi dari sudut pandang hantu. Tapi tidak semua hantu jahat, contohnya seperti keluarga Grace. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka adalah hantu yang menghantui keluarga Victor. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah karakter. Mimin suka karakter Grace yang merupakan manifestasi dari strong independent woman. Grace harus bertahan tanpa suami dan mengurus kedua anaknya. Anne juga mewarisi sifat ibunya menjadi anak pintar dan berani. Jadi untuk karakter, Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Film ini salah satu film dengan plot twist paling mantap. Mimin gak pernah nonton film dengan plot twist setwist ini. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending.
Plot twistnya ditaruh di akhir jadi endingnya ikutan bagus. Kita dibuat pikir seolah semua kejadian aneh di rumah adalah ulah Berta, namun ternyata plot twistnya gila. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Secara style, film ini dibuat di tahun 2001 sehingga stylenya mungkin berbeda dengan film horor modern. Selama kita membuka diri, film ini masih sangat bisa dinikmati. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi, overall rating The Others tahun 2001 adalah 9,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.